Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir. Pada malam hari ini kami kelompok 4, kami akan memaparkan siaran biaya tenaga terhadap efisiensi biaya tenaga kerja langsung pada PT Delta Jaya Engineering. Sebelum kami memaparkan dari analisis yang kami akan sampaikan, sebelumnya kami perkenalkan nama saya Alfani yang akan bertugas menjadi moderator pada kesempatan malam hari ini. Dan silakan untuk yang lainnya untuk silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devi Lutfia dengan NIM 642250112. Dengan saya Putri Melinda dengan NIM 642253866. Saya dengan Iksan dengan NIM 642255181. Yaitu dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM. Dan next untuk bab satunya silakan untuk ditampilkan slide-nya. Untuk bab satu pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri dari latar belakang. Jadi di latar belakang ini dijelaskan bahwa di era globalisasi eh, perusahaan industri di Indonesia itu mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor. Nah, menurut dalam di mana anggaran pengeluaran tenaga kerja ini merupakan acuan utama untuk perusahaan merancang anggaran serta biaya meminimalkan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa mengurangi kinerja serta produktivitas industri. Anggaran itu sendiri menurut Nafirin yaitu adalah eh, mengenai aktivitas suatu organisasi yang dinyatakan dalam suang. Namun sanggup juga dinyatakan dalam satuan barang ataupun jarin eh, tahun 2013. Nah, tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam proses produksi. Meskipun perusahaan telah banyak menggunakan mesin, peran tenaga kerja itu menjadi sangat vital karena mereka pelaksanaan aktivitas produksi. Nah, itu efisiensi ya, tenaga langsung di perhatian utama bagi perusahaan. Menurut Mustiko tahun 2016, anggaran adalah sebuah rencana yang diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dan menurut Devi dan Ayu tahun 2011, pengendalian biaya yang dilakukan dengan perencanaan laba disesuaikan dengan pelaksanaan untuk menentukan besar besar penjualan agar perusahaan tidak mencapai kerugian dan mencapai laba yang diharapkan. Nah, pada eh, tujuan dari pengendalian tenaga kerja untuk manajemen yaitu mencapai efisiensi tenaga kerja tercantum kompensasi pendapatan dan upah yang mencukupi pada pada PT Delta Jaya Engineer. Next. Nah, di nomor 2 yaitu ada tujuan. Tujuan dari penelitian jurnal yang kami angkat yaitu satu, menganalisis anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Delta Jaya Engineering. Yang kedua yaitu menilai apakah anggaran tersebut telah diterapkan secara efisien dalam mendukung pengendalian biaya tenaga kerja langsung tanpa mengurangi kinerja dan produktivitas perusahaan.
Dan yang ketiga, tujuannya itu mengetahui langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penyusunan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung sesuai dengan teori. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung di PT Delta Jaya Engineering itu telah dilakukan dengan baik dan sesuai teori? Yang kedua yaitu apakah anggaran biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan perusahaan efisien dalam mendukung produk. Yang ketiga itu faktor apa saja yang kan sisi anggaran dan realisasi biaya tenaga kerja PT Jaya Engineering. Next, untuk nomor 4-nya, ada manfaat. Manfaat dari penelitian yang kami ambil yaitu pemahaman yang mendalam tentang anggaran tenaga kerja. Jurnal ini memberi wawasan jelas mengenai pentingnya anggaran tenaga kerja dalam perencanaan dan pengendalian biaya di perusahaan. Nah, hal ini membantu membaca memahami peran anggaran dalam mencapai efisiensi operasional. Yang kedua yaitu analisis kinerja perusahaan. Dengan menganalisis pada PT Delta J Engineering ini, jurnal ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana fluktuasi dalam biaya tenaga kerja dapat mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Yang ketiga yaitu ada strategi pengendalian biaya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol dalam penyusunan anggaran yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi biaya. Dan yang kelima yaitu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini di dalam jurnal ini ruang lingkup ini berfokus pada analisis anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Delta Jaya Engineering, yang dimana tujuannya itu untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan biaya tenaga kerja dalam konteks operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana meliputi pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dan ini mencakup analisis data Premier yang diperoleh dari manajer keuangan dan karyawan. Next, selanjutnya silakan. Terus, untuk bab 2 mungkin akan dijelaskan oleh Ihsan Kamarullah, silakan. Ya, untuk bab 2 pelaksanaan. 1. Studi kasus. Studi kasus ini menganalisis anggaran biaya. Bentar, miringin dulu, nggak kelihatan. Studi kasus ini menganalisis anggaran biaya tenaga kerja langsung atau TKL di PT Delta Jaya Engineering, perusahaan manufaktur panel listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas anggaran TKL terhadap efisiensi biaya TKL di perusahaan. Perusahaan mengalami fluktuasi dalam biaya tenaga kerja langsung antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, biaya tenaga kerja langsung menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun 2020, di mana terjadi penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran tenaga kerja. 2. Analisis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana anggaran biaya tenaga kerja langsung di PT Delta Jaya Engineering dapat mempengaruhi efisiensi biaya tenaga kerja. Penelitian ini juga mengevaluasi langkah-langkah penyusunan anggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. A. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif fokus pada mendeskripsikan politik dan proses penganggaran TKL di PT Delta Jaya Engineering. Pengumpulan data. Wawancara. Data diperoleh dengan menggunakan interview ataupun wawancara kepada manajer bidang finance serta karyawan bagian akunting
peneliti dan narasumber berhadapan secara langsung atau face to face untuk memperoleh data lisan dengan tujuan memperoleh informasi yang bisa memaparkan kasus penelitian. B. Data sekunder. Data sekunder bersumber pada laporan anggaran tenaga kerja langsung tahun 2019 sampai 2020. PT Delta Jaya Engineering yang mengulas mengenai laporan anggaran tenaga kerja langsung menggambarkan subjek riset ini. Next. Sedangkan untuk objeknya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tata cara pengumpulan data yakni strategi sangat bermanfaat pada penelitian pengumpulan informasi dari hasil wawancara serta dokumentasi. Sebagian aktivitas yang dicoba peneliti dengan mencari informasi dengan melaksanakan wawancara terlebih dahulu guna mendapatkan data supaya lebih akurat. Kemudian mencerna informasi yang sudah diperoleh tersebut. Dengan melakukan perbandingan antara data anggaran tenaga kerja langsung dengan teori yang berhubungan hasil narasumber dan menarik kesimpulan. C. Temuan utama. Efisiensi biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah melakukan percatatan anggaran dengan baik, efisiensi biaya tenaga kerja langsung belum optimal, terutama tahun 2020. Penurunan pendapatan akibat pandemi mempengaruhi kinerja biaya. Fluktuasi kinerja. Analisis menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam biaya tenaga kerja antara tahun 2019 dan 2020, di mana tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dalam pencapaian target penjualan. D. Strategis efisiensi biaya. Penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja, seperti melakukan pemeriksaan secara berkala pada penyusunan anggaran untuk menghindari selisih dalam pendapatan gaji. 2. Meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja langsung untuk memastikan produktivitas yang optimal. 3. Memperbaiki sistem pencatatan dan data agar lebih akurat dan kompresif. Penyusunan anggaran. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan anggaran yang sistematis dan sesuai dengan teori. Langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam menyusun anggaran dianggap telah sesuai, namun perlu adanya penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan menjaga efisiensi. Untuk bab 3 akan dibacakan oleh Putri. Baik, saya akan melanjutkan pada bab 3. Bab 3 ada kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap studi kasus anggaran biaya tenaga kerja langsung atau TKL di PT Delta Jaya Engineering dapat disimpulkan bahwa satu, ada penyusunan anggaran yang sesuai pada PT Delta Jaya Engineering telah melaksanakan langkah-langkah penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung yang sesuai dengan teori yang ada. Proses ini mencakup perencanaan yang sistematis dan penyusunan yang struktur yang penting untuk keberhasilan pengelolaan biaya. Yang kedua, ada kinerja biaya tenaga kerja. Analisis menunjukkan bahwa kinerja biaya tenaga kerja langsung perusahaan mengalami fluktuasi signifikan antara tahun 2019 dan 2020. Meskipun pada tahun 2019 perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih baik, tahun 2020 menyaksikan penurunan yang disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak menguntungkan akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada efisiensi. Biaya hasil penelitian mengindikasikan bahwa efisiensi biaya tenaga kerja langsung di PT Delta Jaya Engineering belum optimal. Penurunan dalam pencapaian target penjualan dan perubahan dalam biaya tenaga kerja menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Baik, selanjutnya akan dibacakan
oleh Kak Devi. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan kepada PT Delta Jaya Engineering. Peningkatan pengawasan anggaran manajemen perlu melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan dalam penetapan gaji dan upah, sehingga mencegah adanya selisih yang tidak diinginkan. Yang kedua, tingkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja langsung untuk memastikan produktivitas dan efisiensi optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, evaluasi kinerja, dan sistem reward dan punishment yang jelas. Yang ketiga, lakukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi biaya TKL di masa depan. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan PT Delta Jaya Engineering dapat mencapai efisiensi biaya tenaga kerja langsung yang optimal dengan meningkatkan kinerja keuangan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar panel listrik. Sekian dari saya. Teman itu eh, kelompok kami mungkin banyak kurangnya dari presentasi pada malam hari ini, mohon dimaklumi. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berkenan hadir dan kami tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.